Video pembelajaran untuk materi pemberdayaan. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari hubungan sosial, bagian menyampaikan pendapat. Bagaimana kita menyampaikan pendapat kepada orang lain dengan benar. Ya, mari kita sama-sama belajar. Hubungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya. Ya, jadi manusia itu tidak bisa hidup sendirian, ya. Mereka butuh ya manusia yang lain. Ya, manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Ya, kamu satu hari nggak ngobrol sama siapapun juga, wah itu rasanya seperti dalam neraka. Ya, wah itu tersiksa sekali ya. Itulah sebabnya dikatakan kita adalah makhluk sosial. Interaksi dengan sesama itu artinya hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar orang per orang. Nah, jadi satu individu dengan individu lain atau antara kelompok dengan kelompok, ya, kelompok manusia. Ya. Nah, interaksi dengan sesama dapat terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi antar manusia. Nah, pada kesempatan ini yang kita akan lihat secara khusus adalah bagian yang komunikasi antar manusia. Ya. Menyampaikan pendapat. Nah, salah satu bentuk komunikasi antar manusia adalah menyampaikan pendapat. Ada dua jenis penyampaian pendapat, yaitu gagasan atau ide dan juga kritik. Nah, penyampaian pendapat ini bisa dilakukan dengan dua cara sebenarnya. Ya, cara lisan, langsung bicara, atau dengan cara tertulis ya. Kita menulis sesuatu ya, entah itu tulisan atau itu poster atau itu banner ya. Nah, itu atau itu komik ya, itu tergantung ya. Tapi kita sedang menyampaikan pendapat kita. Ya, tapi sekali lagi pada kesempatan kali ini yang kita akan lihat secara khusus adalah penyampaian pendapat secara lisan ya. Gagasan atau ide. Gagasan adalah sesuatu yang bisa itu hasil pemikiran, usulan, keinginan, atau harapan yang disampaikan oleh seseorang. Nah, penyampaian gagasan dapat berupa narasi atau penceritaan yang diceritakan secara runut, ada urutan waktunya dan sebagainya. Nah, bisa juga dengan deskripsi atau pelukisan, yaitu dideskripsikan ya gagasannya, saya mau begini ya. Pemaparan ya, itu dipaparkan poin per poinnya. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan juga pembahasan ya, pembahasannya ya dibahas satu persatu. Kalau ini maksudnya ini, kalau ini maksudnya ini. Nah, itu adalah penyampaian gagasan. Kalau kritik bagaimana? Kritik itu adalah kecaman atau tanggapan atau kupasan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Ya, kritik bisa negatif, bisa positif. Tapi yang diharapkan ya itu kritik itu adalah kritik yang positif, yaitu kritik yang membangun. Nah, bagaimana membuat kritik yang membangun? Nah, sebaiknya dalam menyampaikan kritik itu disertai dengan gagasan. Bagaimana memperbaikinya? Itu membangun. Karena kita memberikan masukan. Ya. Kita mengkritik, tetapi juga kita memberikan masukan. Bagaimana bisa menjadi lebih baik. Cara-cara menyampaikan pendapat. Ada 5 di sini, ya masih banyak lagi yang lain ya. Ini diambil 5, ya, percaya diri, santun, sesuai topik, dilarang interupsi,
berbesar hati. Ya, kita akan bahas satu persatu. Percaya diri. Ya, dalam menyampaikan pendapat, ya itu kita harus percaya diri, karena percaya diri akan membangun kepercayaan orang lain pada saat kita menyampaikan gagasan. Kalau kita percaya diri, maka orang lain juga bisa ikut percaya. Tapi kalau kita sudah kurang percaya diri, mana mungkin orang lain bisa percaya atas pendapat kita. Jangan pernah merasa ragu kalau kamu tahu itu memang ide yang baik, yang tepat, ya, dan juga buat orang lain terkesima, ya, berkesan baik, ya, percaya dengan gaya bicara kita yang penuh percaya diri, bukannya teriak-teriak, tapi dengan mantap, ya, mantap bicaranya, ya, percaya diri, ya. Santun. Nah, ini penting, ya. Saat ingin mengungkapkan pendapat, sampaikanlah dengan kata-kata yang sopan dan santun. Ya, pilihan katanya penting. Tidak dengan kata-kata yang kasar, yang disertai juga dengan makian, karena itu akan menyakiti orang lain dan membuat orang lain tidak menerima pendapat kita. Langsung ditutup, walaupun pendapat kita bagus, tapi kata-katanya kasar, apalagi sertai dengan makian, ya wah sudah tutup, nggak usah didengar lagi. Nah, hindari juga gagasan yang bernuansa sara, ya. Itu sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan, ya. Hindari itu, ya. Kita yang umum saja, ya, secara umum yang bisa diterima oleh semua suku, semua agama, semua ras, semua golongan, ya. Ini juga tidak kalah penting, ya. Sesuai topik, ya. Gagasan yang disampaikan harus sesuai topik pembahasan yang sedang dibicarakan. Jangan sedang bicara topik A, kamu sampaikan gagasan tentang M. Waduh, ya jauh lah, ya. Memberikan argumentasi yang dilengkapi dengan data yang tepat. Jangan asal ngomong, ya. Tapi juga ada data-data yang informasi-informasi yang mendukung pendapat kamu. Jika perlu, berikan analogi yang mudah dipahami oleh pendengar, ya, agar pendapat kita lebih mudah dicerna oleh pendengar, ya. Dilarang interupsi. Ya, ini dalam berkomunikasi ini sangat penting. Ya, jangan memotong pembicaraan lawan bicara Anda ketika akan menyampaikan pendapat. Ya, biarkan lawan bicara menyampaikan pendapat hingga selesai dan jelas. Lalu tanggapi pendapatnya setelah dipersilakan untuk bicara. Jadi ini, ya, jangan tidak hanya interupsi, memotong pembicaraan, tapi juga tunggu sampai dipersilakan untuk bicara. Kalau belum, ya jangan bicara langsung, ya. Terakhir, berbesar hati. Ya, pada saat gagasan kita dikritik atau ditolak, nah ini sering terjadi, jangan marah atau kecewa. Apalagi sampai menyerang pribadi orang yang tidak setuju dengan gagasan kita. Wah, kecewa, dikritik atau ditolak. Langsung kita bilang, ya orang yang menolak itu, "Oh, kamu kan begini, begini, begini." Nah, padahal itu tidak sesuai dengan topik. Yang kamu serang adalah pribadinya. Wah, itu tidak boleh, ya. Nah, sampai sebegitu jauh yang kita pelajari, ya, kita masuk pada refleksi. Ya, sebagai makhluk sosial, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan komunikasi. Ya, dalam menyampaikan pendapat kepada orang lain sangat penting untuk tidak menyakiti perasaan atau menyerang pribadi orang tersebut. Ya, itu penting. Sampailah kita pada tugas mandiri. Nah, ini tugas yang pertama. Ini kamu masih ingat ya gambarnya? Bapak masih pakai yang sama gambar. Ya, ini apa namanya? Seni kayu, ya, berbentuk becak. Ya, perhatikan baik-baik gambarnya. Ya, kita akan masuk ke tugasnya di slide berikutnya. Sampaikan kritik kamu tentang produk kerajinan tangan tersebut. Ya, produk itu
tidak sempurna. Ya, kamu kritik. Ya, rekam kritikan kamu. Jadi kamu langsung ya kritik ya langsung secara lisan ya, rekam ya. Durasi waktunya 60 sampai 120 detik. Ya, silakan ya. Nah, tugas yang kedua, ya, sampaikan gagasan kamu tentang bagaimana melakukan kegiatan belajar tatap muka di sekolah selama pandemi dengan aman. Ya kan sampai saat ini kamu kan belajarnya kan dari rumah, ya. Nah, bagaimana? Ada nggak gagasan kamu ya untuk supaya bisa belajar di sekolah, ya, tetapi tetap aman ya selama pandemi, tidak sampai tertular ya COVID-19 itu, ya. Rekam gagasan kamu tersebut, durasi waktunya sama 60 sampai 120 detik, ya. Oke, semangat kamu kerjakan dua-duanya, sampaikan gagasan dan kritik kamu dengan benar dan baik, ya. Sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar.